Sekuntum bunga sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa lagi dalam acara podcast Ngerujak, Ngerumpi Pajak KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Sebuah program yang bertujuan memberikan pemahaman yang lebih kepada kawan pajak terkait hal-hal baru dan atau aturan perpajakan terbaru. Kembali lagi bersama saya Haryadi dan kembali saya ditemani oleh Bapak Supriyanto. Kami berdua adalah penyuluh kantor pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading. Apa kabar Bapak Supri? Baik Mas Haryadi, baik kawan pajak. Oke, kawan pajak, ngerumpi pajak kali ini adalah terkait peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2026 sebagai perubahan atas peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tentang pengaturan ketentuan subjek pajak dan penghitungan PPh final UMKM 0,5%. Kita akan membahas secara ringkas topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh pelaku usaha. Baik kawan pajak, tidak berpanjang lagi, langsung saja kita akan simak penjelasan dari Bapak Supri terkait dengan latar belakang atau tujuan diterbitkannya PP tahun 2002 PP nomor 20 tahun 2026. Silakan Bapak Supri. Baik Mas Haryadi dan kawan pajak sekalian. Yang pertama PP 20 tahun 2026 ini adalah PP yang sangat ditunggu-tunggu nih Mas Haryadi oleh para pelaku usaha di Indonesia nih Mas Haryadi, karena sudah tertahan satu setengah tahun. Ya, gitu ya. Jadi terkait dengan PP 20 ini adalah perubahan dari PP 55 tahun 2022. Yang mana awalnya ini sebenarnya dari PP 46 Mas Haryadi. Oh, dari belakang dulu ya Pak. PP 46 tahun 2013. Itu terkait dengan PPh atas UMKM. Dulu harapannya latar belakangnya adalah seperti ini, dalam rangka memberikan insentif kepada wajib pajak, terutama wajib pajak pengusaha orang pribadi. Selain itu juga dalam rangka dengan tujuan menyederhanakan laporan administrasi perpajakan dari wajib pajak sendiri ya. Dulu di tahun 2013 tarifnya 1% Mas Haryadi. Oh, 1% ya Pak. 1%. Kemudian dirubah dengan PP 23 tahun 2018 menjadi 0,5%. Terus sampai sekarang 0,5%. Jadi sudah mulai 2013 terus sudah panjang kan waktunya Mas Haryadi. Diterbitkan PP 55 ya Pak ya, yang tahun 2022. Yes, sudah 10 tahun lebih nih. Artinya insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha kecil, terutama pengusaha-pengusaha UMKM. Nah, di dalam perjalanannya ada beberapa perubahan, gitu ya. Kalau di PP 46 ke PP 23, perubahannya tarif Mas Haryadi. Dari 1% menjadi 0,5%, gitu ya. Di 2023. Nah, di 2023 dari PP 23 tahun 2018 ke PP 55 ada tambahan-tambahan tuh Mas Haryadi. Tambahannya yang bisa dikenal tuh apa, subjek pajaknya. Di situ diperkenalkanlah PT perorangan. Terus ada lagi mengcover juga selain PT perorangan itu ada BUMDes, BUMN desa gitu ya. Nah, terkait dengan subjek ini, salah satu yang dirubah di PP 20 tahun 2026 ini adalah subjek pajak penerima insentif ini. Gitu ya. Jadi siapa yang berhak? Kalau dulu di era sebelum di era PP 55 itu penerimanya kan ada perorangan, ada CV dan lain-lain, badan usaha termasuk gitu ya. Gitu ya, ada koperasi juga. Nah, melalui PP 20 tahun 2026 ini itu hanya khusus untuk PT orang pribadi, PT perorangan dan koperasi. Jadi badan usaha, perseroan PT, CV itu sudah tidak menerima menggunakan tarif 0,5% lagi.
Jadi selain juga yang pekerja bebas terutama ya. Nah ini juga ada perubahan selain dari yang tadi juga kriteria pekerja bebas. Kalau dulu nanti kita jelaskan kemudian lah. Sekarang latar belakang dulu Mas Hedi ya. Jadi tadi ya perubahan-perubahan yang perlu itu oleh pemerintah dalam rangka supaya insentif ini tepat sasaran Mas Hedi. Itu sih Mas Hedi yang pertama terkait dengan latar belakang Jadi yang untuk dan tujuannya. Iya, latar belakang terkait dengan aturan tadi udah dijelaskan Pak Supri bahwa subjek pajaknya itu ada klasifikasinya, ya, ada PT perorangan, betul, orang pribadi yang UMKM pasti dia harus memanfaatkan itu, betul. Kemudian sama koperasi. Setelah itu hal-hal yang diatur yang paling penting apa? Tujuan yang paling penting tadi yang pertama Mas Hedi. Yang pertama adalah orang pribadi badan tidak lagi memperoleh fasilitas UMKM ini. Gitu ya. Jadi yang memperoleh fasilitas menggunakan PPh 0,5% hanya orang pribadi, PT perorangan dan koperasi. Itu dulu ya subjek pajaknya. Terkait kemudian jangka waktunya nih. Itu juga perubahan yang penting juga. Kalau kemarin itu diatur di sebelumnya itu jangka waktunya untuk PP untuk orang pribadi adalah 7 tahun. Kalau sekarang berlaku selamanya itu Mas Hedi. Jadi ini menjawab Jadi para wajib pajak yang bentuknya orang pribadi, PT perorangan itu berlaku selamanya. Seterusnya ya, artinya tidak cuma 7 tahun. Kalau dulu diatur cuma 7 tahun untuk koperasi dan lain-lain yang badan usaha 4 tahun, CV itu 3 tahun gitu ya. Nah, tapi untuk koperasi itu hanya 4 tahun. Jadi khusus PT dan koperasi itu 4 tahun, mohon maaf. Jadi kalau yang orang pribadi itu berlaku selamanya, tapi untuk PT dan koperasi dapat 4 tahun sejak terdaftar. Iya, koperasi Mas Hedi, ya gitu ya. Gitu. Kemudian yang batasan peredaran brutonya Pak tetap apa? Batasan peredaran bruto tetap Mas Hedi. Peredaran bruto 8 miliar ya Pak ya? Yes, gitu. Kemudian tadi wajib pajak yang menggunakan tadi sudah. Yang itu pekerja orang pribadi, pekerja bebas. Ya, pekerja bebas itu kalau dulu kan meliputi gitu ya, meliputi. Nah, sekarang ada tambahan yang terbuka Mas Hedi. Jadi ada tambahan di pasal 56 atau 57 kalau saya nggak salah gitu ya, nanti sebentar. Itu ada tambahan penjelasan tuh Mas Hedi. Jadi pekerja bebas itu kalau kemarin itu tertutup gitu ya, kalau sekarang terbuka, pekerja bebas sejenis. Ada bahasa pekerja bebas sejenis gitu ya. Jadi nah di pasal 56 ayat 4 gitu ya. Kalau di PP 55 pasal 56 ayat 4-nya itu tertutup tuh. Nah, ada tambahan-tambahan di PP 20 tahun 2026. Ya, misalnya yang di poin A tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek dan tenaga ahli sejenis lainnya. Kalau dulu nggak ada tuh gitu ya. Kalau ini ditambah sejenis lainnya. Kemudian juga yang pemain musik ditambah lagi ada pemahat, ada pelukis. Jadi kan pekerja-pekerja bebas ini kan jenis-jenisnya itu selalu berkembang Mas Hedi. Gitu ya. Nah, makanya ini ditambahkan pekerja sejenis lainnya dan seniman lainnya. Jadi artinya ini terbuka nih. Bisa kalau dulu kan dianggap kalau nggak ada di sini itu masih UMKM. Padahal sebenarnya tidak. Dia jenisnya adalah pekerjaan bebas dan itu yang dikecualikan dari PPh UMKM ini. Gitu loh Mas Hedi. Jadi tadi untuk para jadi pasti UMKM ini hanya untuk orang pribadi yang di luar pekerjaan bebas ini. Jadi pekerjaan bebas itu di luar, bukan yang memperoleh fasilitas ini. Itu ya Mas Hedi. Jadi pekerja bebas itu kayaknya dia profesi atau jasa ya Pak? Jasa yang terkait dengan keahlian, betul. Jadi kayak influencer, selebgram. Ya, itu juga kan sejenis dari pekerjaan bebas. Jadi itu yang banyak dipertanyakan tuh, gitu kan. Nah, itu udah ditegaskan juga tuh, termasuk influencer itu termasuk pekerjaan bebas yang tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa memanfaatkan yang fasilitas
PPh UMKM 0,5% ini. Tadi tujuan ini adalah dalam rangka menyederhanakan administrasi perpajakan dari wajib pajak. Nah, para pekerja bebas bisa saja sederhana juga mereka gitu kan mereka bisa pakai NPPM, norma penghitungan penghasilan itu juga termasuk yang sederhana gitu ya. Gitu. Kemudian yang ini Pak, terkait dengan penggabungan omset biasanya kan Nah, ada itu yang perbedaan juga. Jadi kalau dulu misal saya orang pribadi. ya Saya misalnya punya usaha gitu Mas Adi, punya usaha toko kelontong, kan saya termasuk berarti UMKM. UMKM. Tapi selain punya toko kelontong juga saya punya pekerjaan bebas saya, misalnya saya konsultan lah misalnya, jasa konsultan kan termasuk di pekerjaan bebas. Nah, kalau dulu batasan omsetnya di PP sebelumnya itu batasan omsetnya adalah hanya omset dari usaha saya saja tuh, toko kelontong tadi, gitu ya. Kalau sekarang digabung tuh. Jadi kalau misalnya di toko kelontong saya misalnya 1 tahun ya bukan kelontong lah ya, toko lah ya, ya istilahnya seperti itu, atau agen lah misalnya contoh ya. 1 tahun misalnya 3 miliar Mas Aredi. Itu kan masih dapat tuh karena masih di range 4,8 miliar, batasannya kan 4,8 miliar setahun kan. Nah, sekarang terus yang itunya saya misalnya memperoleh 2 miliar, berarti kan sudah 5 miliar tuh kan. Ya kan, tapi di aturan yang baru, aturan yang lama saya masih bisa memanfaatkan PPh UMKM tuh untuk yang itu kelontong itu. Kelontongnya gitu ya. Ya pekerjaan bebas saya pakai norma gitu kan. Nah, nanti di PP yang baru ini, ya di PP yang baru ini itu tidak bisa kayak gitu. Karena dia penggabungan omset seluruhnya. Jadi omset saya sebagai pedagang kelontong itu istilahnya pedagang agen itu yang punya agen, dan pekerja bebas saya sebagai konsultan itu digabung. Jadi sudah berarti 5 miliar. Nah, saya bukan yang termasuk penerima fasilitas menggunakan PPh 0,5 tadi ya Pak ya. Penggabungan omset tadi ya Pak ya. Betul. Kemudian yang terkait dengan seandainya masa berlakunya terdaftar, katakan ada yang perusahaan atau badan usaha CV terdaftar. Jadi gini Mas Adi, oke paham saya. Ini juga yang jadi pertanyaan wajib pajak nih, gitu ya, banyak wajib pajak bertanya juga kan di Helpdesk gitu kan. Kan aturan ini terbit per tanggal 22 April gitu ya, walaupun kita tentunya masih ada jeda waktu yang kita terima ya. Kalau nggak salah akhir Mei itu ya, 29 Mei yang kita terima sampai ke masyarakat lah gitu ya. Nah, untuk wajib pajak yang dia sudah memperoleh fasilitas atau terdaftar sebelum PP ini terbit, terutama untuk BPWP badan, CV dan itu masih memperoleh fasilitas sampai batas waktunya gitu. Gitu ya, misalnya kalau CV 4 tahun, badan 3 tahun, PT 3 tahun gitu kan. Dia masih meneruskan tuh, misalnya terdaftar 2026 kemarin, berarti dia masih sampai 2006, 2007 sampai 2000. Kalau 3 tahun 2026, 2027, 2028. Kalau CV sampai 2029. Dia masih bisa memanfaatkan sampai tahun 2029 kalau CV. Selama terdaftar sebelum PP 20 diterbitkan. Ya, sebelum 22 April lah gitu Mas Aredi. Jadi setelah itu baru dia tidak bisa lagi menggunakan itu. Bukan berarti dia tidak menerima ada fasilitas lain yang bisa itu oleh CV dan badan usaha berbentuk PT gitu, walaupun tidak menggunakan 0,5% itu gitu. Gitu. Terus penjelasan yang PT perorangan itu Pak, PT perorangan itu nanti bisa digabung sama orang pribadinya nggak penghasilan? Jadi gini Mas Aredi, inilah yang salah satu tujuan juga dari diterbitkan PP ini adalah dalam rangka agar insentif yang diberikan oleh pemerintah itu tepat sasaran, gitu Mas Aredi. Intinya itu kan PPh 0,5% UMKM itu dalam rangka menyederhanakan administrasi perpajakan untuk pengusaha-pengusaha kecil Mas Aredi. Ya, dengan batasan omset 4,8. Nah, ternyata setelah berlakunya PP ini selama sekian tahun, ditemukanlah data-data bahwa ada wajib pajak yang
apa ya, mensiasati lah gitu lah kan, memecah-mecah nih, dia bikin CV lagi supaya dia tetap dapat menerima fasilitas UMKM tersebut. Ya 0,5% itu. Padahal kan sebenarnya itu untuk wajib pajak yang kecil, ya kan, usaha kecil dan menengah kan. Kalau sudah dia punya banyak CV kan harusnya sudah nggak seperti itu gitu loh konsepnya gitu Mas Heriadi. Oke, penjelasan sudah dijelaskan terkait dengan PP 20 bahwa subjek pajak sudah dijelaskan. Saya harus menyampaikan ada beberapa hal penting nih Mas Heriadi yang perlu sebelum kita ini yang closing ya Mas Heriadi. Ada beberapa hal yang jadi pertanyaan oleh wajib pajak yang perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya tarif itu tetap 0,5%. Tarif tetap nggak ada perubahan ya Pak? Nggak ada perubahan. Batasnya itu juga tetap 4,8 miliar. 4,8 tetap. Jadi nggak ada perubahan gitu ya. Jadi misalnya kalau omset sudah 5 miliar, berarti saya tidak bisa menerima itu ya. Tadi yang pertama yang perlu itu adalah hanya untuk perorangan, PT perorangan dan koperasi. Ya kan, gitu ya kan. Terus tadi ini terus kemudian khusus untuk orang pribadi itu batasan 500 juta tidak kena PPh itu masih ada tuh Mas Heriadi. Iya. Gitu ya. Tapi kayak yang PT nggak berlaku kan gitu kan. Dia tetap harus udah kena tuh. Tapi kalau yang orang pribadi masih ada batasan sampai ini dalam rangka itulah tadi keberpihakan pemerintah lah kepada masyarakat yang mungkin baru mulai usaha itu yang omsetnya masih kecil gitu ya. Terus banyak wajib pajak bertanya kok jadi tarifnya ini dong beda gitu ya, enak bener dong yang orang pribadi, yang badan kok tidak seperti itu Mas Heriadi. Perlu diketahui oleh kawan pajak bahwa PPh UMKM dengan tarif PPh 0,5% itu dari bruto loh Mas Heriadi. Oh, dari peredaran usaha, dari kotor. Ya, tapi kalau badan usaha itu misalnya PT, CV itu kan dari neto, dari dikurangin biaya-biaya dulu. Betul. Dengan tarif 22%. Itu kalau dia omsetnya di atas 50 miliar. Kalau dia di bawah itu kan dapat fasilitas pasal 31E itu. Yang gitu ya. Total 11% itu Pak ya? Iya. Iya, betul. Gitu ya. Jadi ada bagian yang dia dikenakan sampai dengan 4,8 dikenakan tarif 50%-nya. Jadi sama-sama sebenarnya pemerintah memberikan istilahnya insentif atau fasilitas perpajakan kepada badan usaha bentuknya seperti itu. Jadi kalau bedanya adalah kalau orang pribadi dia karena dasarnya di omset walaupun dia rugi dia tetap bayar 0,5%. Tapi kalau badan usaha CV misalnya dia rugi berarti dia bebas pajak tuh, bukan bebas pajak, tidak harus bayar pajak karena dia rugi, malah dia bisa mengkompensasinya kerugian itu ke tahun berikutnya. Gitu. Jadi ini pilihan itulah, artinya bukan pilihan lah. Ya memang sudah dipikirkan lah gitu seperti itu ya. Betul. Dan udah dikasih keringanan, UMKM juga apalagi. Iya, betul Mas Heriadi. Kalau badan dari neto tuh, bukan dari bruto. Kalau orang pribadi yang terkait dengan PPh UMKM ini itu dari bruto. Itu yang penting diketahui sih oleh wajib pajak. Gitu Mas Heriadi. Gitu sih. Jadi tadi banyak banget fasilitasnya ternyata di PP 20 2026. Batasnya omsetnya sampai dengan 500 juta tidak kena pajak. Ya, tidak dikenai PPh khusus untuk orang pribadi tapi sama seperti yang dulu gitu ya. Tarifnya masih sama ya Pak, 0,5 ya Pak. Betul, nggak berubah gitu kan. Yang berubah tadi subjek aja ya, tadinya badan CV dapat sekarang yang terdaftar setelah 22 April mulai 22 April itu tidak memperoleh fasilitas itu. Tapi kalau yang daftar sebelum itu yang masih dalam range dia itu masih menggunakan masih PP 55. Kalau sebelum PP 20 terbit. Betul Mas Heriadi. Sama jenis pekerja bebas sudah terbuka gitu ya, gitu. Oke kawan pajak, bincang-bincang PP 20 sudah dijelaskan panjang banget, sudah jelas teknisnya, pokok-pokoknya, latar belakang sudah dijelaskan. Demikian Ngerumpi Pajak kali ini terkait dengan PP 20 tahun 2026 sebagai perubahan atas PP 55 tahun 2022. Semoga bermanfaat bagi kawan pajak. Tidak ada gading yang tak retak, lebih kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa
share, like, and subscribe channel YouTube kami di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada hal baru terkait peraturan, kita akan jumpa lagi. Pajak kuat, APBN sehat. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.